Tampilannya bisa lihat di halo, Ya, udah muncul, udah muncul. kedengaran nggak suaranya? Kedengeran. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang media teknologi informasi dalam BK. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalkan dulu dari anggota kelompoknya. Yang pertama ada Hapsa dengan NPM 202101500169 dan yang kedua ada Emmanuel Fernanda Venturini dengan NPM 2000133 dan yang ketiga ada Ilham Nugraha dengan NPM 202101500060 dan yang keempat ada Trika Sana Ulfa dengan NPM 202101500181. Dan yang terakhir ada Fitri Anggraini Alienda dengan NPM 20210115000203. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang pertama ada landasan teori teknologi informasi, dan yang kedua ada hakikat teknologi informasi dalam BK, dan yang ketiga ada manfaat dalam penggunaan media BK, dan yang keempat ada konsep dasar teknologi informasi BK, dan yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan teknologi informasi dalam BK. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya Hafso, NPM 202101500169. Di sini saya akan sebelumnya suara saya terdengar atau tidak? Iya, terdengar. Oke, saya akan menjelaskan tentang landasan teoritis teknik informasi. Yang pertama, pengertian media pembelajaran dan teknologi pendidikan.
Media pembelajaran didefinisikan sebagai bentuk perwujudan dan fisik dari teknologi pendidikan, di mana secara umum penggunaan media dapat dipahami sebagai segala sesuatu, benda, atau bahkan lingkungan sekolah yang memungkinkan pelajar memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lanjut. Yang kedua ada media dan teknologi informasi dalam BK. Di era globalisasi, saat ini teknologi informasi adalah suatu hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dikuasai oleh setiap orang, di mana konselor yang melaksanakan bimbingan dan konseling harus memenuhi standar utama kemampuan dan kualitas pribadi yang sifatnya profesional demi tercapainya layanan bimbingan dan konseling. Teknologi informasi dalam BK dapat dijadikan media baru untuk membantu individu mengarahkan diri dan menyelesaikan masalah dalam hidup. Selanjutnya ada hakikat TI dalam BK. Yang pertama, bimbingan dan konseling sebagai proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, ide, gagasan, materi pelajaran dari suatu pihak ke pihak yang lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang melibatkan guru BK atau konselor dalam upaya memandirikan peserta didik atau konseli. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses bimbingan dan konseling merupakan proses komunikasi, artinya di dalamnya terjadi proses penyampaian pesan dari seseorang, sumber pesan, kepada seseorang atau sekelompok penerima pesan. Slide selanjutnya. Yang kedua, ada kedudukan media dalam sistem bimbingan dan konseling. Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri dari sejumlah komponen atau bagian yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. BK dikatakan sebagai sistem karena di dalamnya mengandung komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Komponen di dalam BK antaranya ada masalah, tujuan, teknik, dan media dan evaluasi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham. Baik, manfaat dalam penggunaan media BK. Media bimbingan dan konseling berfungsi untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Dalam kaitannya dengan manfaat media dalam penggunaan layanan BK, antara lain, yang pertama, ada memperjelas pesan agar tidak verbalitas dan mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Dan yang kedua, menimbulkan minat siswa, interaksi lebih langsung antara siswa dan guru BK, serta yang memberikan rangsangan yang sama dengan pengalaman dan persepsi yang sama. Dan yang ketiga, ada proses layanan BK dapat lebih menarik dan lebih interaktif. Dan yang keempat, kualitas dari layanan bimbingan dan konseling menjadi dapat ditingkatkan, meningkatkan sikap positif siswa terhadap materi layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, Ilham Nugraha. Baik, selanjutnya konsep dasar teknologi informasi BK. Teknologi informasi dapat mengakses informasi global dengan cepat sehingga mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan. Dalam bimbingan konseling, layanan tidak harus dilakukan dengan tatap muka, namun dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar proses bimbingan dan konseling dapat lebih menarik, interaktif, dan tidak terhambat oleh ruang dan waktu, dan tetap memperhatikan asas-asas dan kode etik dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya, kelebihan teknologi informasi dalam BK, 1. Pembelajaran dari mana dan kapan saja, dan bertambahnya interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru. 2.
pelayanan melalui teknologi informasi mudah diakses dan tidak membutuhkan biaya transportasi. Yang ketiga, konselor dapat menyesuaikan kesiapan klien dalam mengambil tindakan yang diperlukan, memotivasi diri, dan meningkatkan keterampilan kliennya. Yang keempat, klien lebih mau terbuka berbicara tentang masalahnya karena ia tidak berkomunikasi secara face to face, sehingga ia dapat lebih siap dan terbuka. Selanjutnya, Kak, kelemahan teknologi informasi dalam BK. Satu, konselor tidak dapat memastikan bahwa kliennya benar-benar serius atau tidak. Yang kedua, informasi yang diterima dan diberitakan sangat terbatas, komunikasi satu arah. Yang ketiga, kegiatan konseling melalui teknologi informasi dapat menimbulkan jarak baik secara fisik maupun psikis di antara konselor dan klien. Yang keempat, belum terdapat data-data, fakta, atau informasi yang objektif dari klien, sehingga pemecahan masalah menjadi lebih sulit. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa melalui WhatsApp grup dan selanjutnya bisa dilangsungkan presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Veno Dwi Krisnanda MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dalam BK, dan teman-teman sekalian yang ikut serta hadir di perkuliahan pada malam hari ini. Baik, saya selaku Wulan Ekasari, NPM 202101500215 yang akan bertugas sebagai moderator pada malam hari ini. Pada sesi diskusi ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama ada Fadila Amelia dengan NPM 202101500032. Yang kedua ada Sinta Yuniar dengan NPM 202101500008. Dan yang ketiga ada Dinda Khoirul Nisa dengan NPM 202101500029. Dan yang keempat ada Ahmad Syarifuddin dengan NPM 202101505042. Baik, untuk penyajian materi yang pertama yang akan saya bacakan sendiri. Pengertian urgensi teknologi informasi dalam BK. Istilah urgensi menunjukkan pada suatu yang mendorong atau memaksa untuk diselesaikan. Dengan kata lain, urgensi bisa diartikan bila ada suatu masalah, maka urgensi segera diselesaikan atau ditindaklanjuti. Urgensi juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang penting yang harus segera diselesaikan, sehingga apabila tidak diselesaikan akan menghambat atau membuat hal yang urgen atau penting itu tidak terlaksana dengan baik, serta mengurangi kualitas hal yang diurgenkan tersebut. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Dinda. Oke, baik. Urgensi bimbingan dan konseling mengacu pada perkembangan serta kemajuan teknologi yang mutakhir. Salah satunya ialah penggunaan alat atau media komunikasi serta informasi elektronik baik secara online maupun offline.
Penggunaan media teknologi yang mutakhir akan senantiasa merubah gaya serta penerapan bimbingan dan konseling yang konvensional. Slide selanjutnya. Sebagaimana upaya bimbingan dan konseling, yaitu memfasilitasi konseling, maka penggunaan teknologi informasi atau media elektronik penunjang proses konseling akan sangat dibutuhkan agar konseling dapat memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling secara efektif serta tidak terkesan ketinggalan zaman. Oke, selanjutnya dibacakan sama anggota yang lain. Oke, terima kasih Kak Dinda. Fungsi teknologi informasi dalam BK. Teknologi informasi memiliki beberapa fungsi dan peranan umum dalam bimbingan konseling, yaitu 1. Publikasi. Teknologi informasi dimanfaatkan sebagai sarana pengenalan pada masyarakat luas dan juga sebagai pemberi informasi mengenal BK serta implementasi layanannya. Selanjutnya, Kak, boleh? Halo, apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Oke. Lanjut. 2. Pelayanan dan bantuan bimbingan dan konseling dilakukan secara tidak langsung dengan bantuan teknologi informasi. Teknologi informasi yang dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk menciptakan layanan yang lebih kreatif dan inovatif. Misalnya, penggunaan media PowerPoint dan video dalam melakukan bimbingan kelompok sesuai dengan jenis masalah yang ingin diselesaikan. Oke, selanjutnya silakan. Selanjutnya, 3. Pendidikan. Informasi yang diberikan melalui sarana TI ini mengandung unsur pendidikan, misalnya layanan BK, berbasis website yang menyajikan beragam tema tentang pengembangan pendidikan karakter. Baik, silakan Amelia. Peranan TI dalam BK sesuai dengan karakteristik teknologi informasi, maka peranan TI dalam bimbingan dan konseling sangatlah banyak. Di antaranya mempermudah dalam merencanakan dan merancang pelayanan bimbingan dan konseling, memproses data terkait pelayanan bimbingan dan konseling, menciptakan aplikasi dalam membantu bimbingan dan konseling, menciptakan aplikasi dalam membantu pelayanan bimbingan dan konseling, mengelola data pelayanan bimbingan dan konseling, dan masih banyak hal yang bermanfaat bagi terlaksananya bimbingan dan konseling yang efektif. Selanjutnya dibacakan oleh Kak Sinta. Baik, di slide terakhir ada komputer sebagai sarana kerja BK. Dengan proses konseling menggunakan bantuan komputer atau komputer assist konseling, merupakan konseling mandiri, juga disebut konseling komputer pasif atau biasa juga disebut dengan standalone. Konseling mencari pemecahan masalah atau kebutuhannya melalui program interaktif konseling dalam bentuk CD yang dirancang khusus agar konseling tersebut dapat mengeksplorasi permasalahannya, mencari informasi yang dibutuhkan dari sejumlah informasi yang disediakan, dan menentukan alternatif pemecahan masalah yang ditawarkan. Baiklah, proses penyampaian materi sudah kami sampaikan. Untuk yang ingin bertanya dialihkan ke WhatsApp group. Saya selaku moderator kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untuk proses tanya jawabnya silakan melalui WA group dan disertakan juga ya teman-teman pertanyaan ini untuk kelompok 1 atau kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih.